Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Min Kalvena Zahro dari kelas Muamalah di NPM 1921030257 dengan nomor urut absen 36. Di sini saya akan membahas mengenai bab 8 tentang Ramadan and Rebus. Ramadan berasal dari kata bahasa Arab yaitu romida atau arumat yang artinya panas yang menyengat atau kekeringan. Ramadan merupakan bulan suci ampunan, bulan yang sangat istimewa karena Allah menurunkan wahyu Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Dan Ramadan merupakan bulan di mana Allah mewajibkan seluruh umat Islam yang sudah berakal balik untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk mereka yang sedang sakit, bermusyafir, atau ibu yang sedang menyusui dan ibu yang sedang hamil, maupun seorang wanita yang sedang haid, tidak diwajibkannya untuk berpuasa, namun wajib untuk menggantinya di lain hari, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma fa'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatil huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana yurid Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatil huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun fi ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatil huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun fi ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini, Allah dalam surat ini, dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan barang siapa bagi kita yang ada hadir di dalam bulan ini, Allah mewajibkan untuk kita berpuasa. Dan untuk orang yang sakit atau dalam perjalanan musafir, dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Oleh karena itu, kita pula harus mencukupi hari-hari yang kita tinggalkan puasanya sebelumnya, dan untuk terus mengagungkan Allah supaya dalam surat ini, dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk manusia, sebagai penjelasan-penjelasan bagi segala petunjuk yang beliau berikan, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan juga Allah mewajibkan kepada umat Islam yang berada pada bulan tersebut yang sudah berakal balik untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah meringankan kepada seseorang yang sakit atau sedang bermusyafir untuk tidak berpuasa, namun mereka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya di lain hari atau di lain waktu, karena Allah memberikan kemudahan bagi hambanya, bukan kesukaran bagi hambanya. Dan bulan Ramadan merupakan bulan menahan diri dari segala hawa nafsu, dari lapar, haus maupun hawa nafsu syahwat. Ada beberapa manfaat puasa dalam konteks lingkungan. Yang pertama adalah menahan diri dari makan dan minum. Ramadan pula merupakan bulan menahan diri dari lapar dan haus, dan dari segala hawa nafsu, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Idealnya adalah seorang muslim mengurangi jatah makan yang seharusnya 3 kali sehari menjadi 1 atau 2 kali sehari dalam bulan Ramadan. Pengurangan jatah makan tersebut dapat menghemat sumber daya alam dan mengurangi penggunaan energi untuk memproduksi sumber daya alam, dan pengurangan energi tersebut sama saja mengurangi gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Ada beberapa manfaat puasa dalam konteks lingkungan, yaitu mendorong mukmin untuk menahan diri dari lapar dan haus, karena ada beberapa manfaat puasa dalam konteks lingkungan, yaitu menahan diri dari lapar dan haus, karena kerusakan lingkungan disebabkan oleh konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Puasa juga memberikan kesempatan pada alam untuk kembali kepada keseimbangan lingkungan atau homeostasis. Dan selanjutnya merupakan pengurangannya jatah makan, sama saja mengurangi penggunaan sumber daya alam dan berkurangnya pembuangan limbah secara sembarangan. Dan yang selanjutnya adalah puasa mengajarkan mukmin untuk hidup sederhana. Rasulullah SAW bersabda, apabila berbuka salah satu dari kamu, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Apabila tidak memperolehnya, maka berbukalah dengan air, maka sesungguhnya air itu suci. Yang selanjutnya adalah bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah bulan Ramadan mengajak seorang mukmin untuk mengentas kemiskinan
dan diwajibkannya untuk membayar zakat fitrah. Itu bisa sendiri. Dan yang terakhir adalah mengelola lingkungan dengan cara yang paling efektif. Yang terakhir adalah mengelola lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.